Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa sama-sama belajar dalam mata pelajaran fikih pada bab sholat Jumat. Dan insya Allah ini adalah video terakhir dari materi ini dalam bab ini, yaitu tentang atau membahas tentang khutbah Jumat dan sholat Jumat. Kita awali pembahasan dari sini, khutbatul Jum'ah, yang berarti khutbah Jumat. Dhahaba jumhuru ahlil ilmi ila wujubi khutbatil al-jama'ati wa hiya khutbatani qabla iqamatis shalah. Jumhur ulama bersepakat bahwasanya khutbah Jumat itu adalah wajib, dan khutbah itu ada 2 kali. Dalam khutbah Jumat itu ada 2 kali sebelum mendirikan salat Jumat itu sendiri. Mustamalatul khutbah, apa saja yang harus termuat atau apa saja yang harus disampaikan oleh khotib ketika khutbah. Yang pertama, at-tahmidu lillahi wa syahadatan, yaitu memuji kepada Allah dan memberikan 2 syahadat. Kemudian yang kedua, wassalatu ala rasulillah, bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwallahi wal mau'izah, yaitu nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa memperbaharui iman atau memperingatkan. Yang keempat, wa qira'atu syai'in minal Qur'an walau ayah, membaca salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an walaupun hanya 1 ayat. Yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minin wal mu'minat wala taslim ba'dah, yaitu berdoa untuk para mukmin dan para mukminat, muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk keseluruhan. Dan di khutbah Jumat tidak ada ketentuan atau tidak ada dalil untuk mengakhirinya dengan salam. Yang kemudian, mustahabbat fil khutbah, anjuran-anjuran dalam berkhutbah. Al-awwalu, yang pertama, raf'us sababah indad doa, yaitu mengangkat telunjuk ketika berdoa saat berkhutbah. Jadi khotib dianjurkan untuk menunjuk atau mengangkat jari telunjuk ketika berkhutbah. Kemudian yushra'u lil khatibi ay yushira bis sababah indad doa fil khutbah ats-tsaniyah. Nah, dalam khutbah kedua, seorang khotib dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuknya sebagai bentuk doa. Walaisal masyru' raf'ul yadan 'inda doa, dan tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan sebagaimana kita berdoa, yaitu menadahkan tangan ketika khotib berkhutbah di khutbah kedua kemudian berdoa, maka tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan sebagaimana kita berdoa biasa, tetapi harus mengangkat tangan dengan telunjuk saja. An Umarah ibni Ru'aibah, dari Umarah bin Ru'aibah, annahu ra'a Bishr bin Marwan, bahwasanya dia melihat Bishr bin Marwan alal mimbar, di atas mimbar, rafi'an yadaihi, di mana dia melihat bahwa Marwan tadi, Bishr bin Marwan tadi mengangkat tangannya ketika berdoa. Maka dia berkata, faqala qabbahallahu hataini al-yadain. Maka temannya tadi mengatakan bahwasanya tidak seperti itu anjurannya, tidak seperti itu mengangkat tangannya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ay yaqula bi yadayhi hakadha wa asyara bi isba'ihi wal musabbahah. Dan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengangkat jari telunjuknya dan tidak mengenadahkan tangan ke atas ketika berdoa dalam khutbah atau khotib yang berdoa ketika berkhutbah. Yang kedua,
al-qira'atu fi sholatil jum'ah, masuk ke dalam sholat Jumatnya, yaitu bacaan yang ada dalam sholat Jumat. Ammal qira'atu fi sholatil jum'ah fakana yaqra'u fiha bi suratil jum'ah wal munafiqin aw suratil a'la wal ghasyiyah. Jadi setelah Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surah Al-Jumu'ah atau Al-Munafiqun, atau bisa juga dengan surah Al-A'la yang Sabbihisma rabbikal a'la, itu untuk rakaat pertama, dan rakaat keduanya Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. An Sumarah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil jum'ati bisabbah bisabbih bismi rabbika al-a'la, yaitu surah Al-A'la tadi, dan wa hal ataka hadithul ghasyiyah, atau di rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi rakaat pertama surah Al-A'la, surah rakaat kedua baru Al-Ghasyiyah. Dan ini ketentuannya tidak mesti ya, tidak harus itu, namun hanya dianjurkan saja. Bukan sebuah kewajiban harus membaca dua surah itu. Kemudian yang ketiga, taqsirul khutbah wal jiddiyati fiha. Fa'an Umar bin Yasir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qasira khutbatihi mu'innatun min fiqhihi fa'atilus salata wa aqsarul khutbah wa inna minal bayani sihran. Jadi kita dianjurkan untuk memperpendek khutbah dan memperpanjang sholatnya. Nah, jangan kebalik, jangan malah panjang khutbahnya tapi sholatnya sebentar atau pendek. Nah, kemudian al-ma'lumat al-ithra'iyah ijtima'ul jum'ati wal 'idi fi yaumin wahidin. Nah, lalu kemudian masalahnya bagaimana ketika sholat Id atau hari raya tetapi itu dari Jumat? Apakah kita dianjurkan untuk sholat Jumat ataukah tidak? Wa fi hadza sadadi anna hunaka ahaditsa an-nabiyyu allati tanqasimu ila naw'ain awwaluhuma al-ahadits allati tadullu al-ibahah ala adami ada'i shalatil jum'ah indama tajma'at ma'a ahadil aidain wa thaniyahuma masyiru ila khilafi dzalik. Nah, jadi ada beberapa hadis. Hadis yang pertama itu tidak menganjurkan untuk sholat Jumat ketika bertepatan dengan hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi hadis yang lain mengatakan bahwa laksanakanlah ketika sholat Id itu atau hari raya, kita diperbolehkan untuk bersolat juga, sholat Jumat juga. Nah, jadi ini adalah opsional ya. Ini adalah hadis-hadisnya. Saya langsung baca ke sini. Al-haditsu al-awwalu yadullu ala annahu idza ijtama'a ahadul aidain ma'al jum'ati farukhisat salatul jum'ah. Hadis pertama menunjukkan bahwasanya ketika hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya, maka sholat Jumat boleh tidak dilaksanakan. Dan sholat Jumat hukumnya sebagai rukhsah, bukan kewajiban lagi untuk laki-laki. Faman syaa ayyusalla sholatul jum'ah falyusalli wa man syaa yatraka fa'alaihi ayyaqima sholatul zuhur. Nah, barang siapa yang hendak melaksanakan sholat Jumat ketika hari raya, maka diperbolehkan. Tapi ketika seorang tersebut tidak mengerjakan sholat Jumat ketika hari raya itu, maka dia harus menggantinya dengan sholat zuhur seperti biasa. Li'anna al-hadits ats-tsani yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama sholatal jum'ah fi yaumil 'id fal afdalu huduru sholatil jum'ah fi ayyamil 'id fil masjid allati yashalul wusul ilaiha. Nah, tapi yang pasti yang lebih dianjurkan ketika hari raya, maka juga lebih afdol kita melaksanakan sholat Jumat terkhusus untuk laki-lakinya. Nah, demikian pelajaran kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.